Demi kaya, tapi berujung kehilangan anak. Welcome to KCH. Kumpulan cerita horor. So, di episode pertama ini aku akan bacakan cerita horor yang aku baca dari Thread. POV-nya aku sebagai pengirim cerita ya guys. Jadi di sekitar tahun 2015an kakak aku itu ngerantau dan dia tuh tinggal di kos, dan kosannya itu di kampung gitu guys. Suatu hari kampung mereka itu geger lah karena ada anak penduduk yang hilang. Padahal pagi harinya dia masih pamit sama orang tuanya untuk pergi ke sekolah seperti biasa. Di kampung itu adalah sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, mama, dan anak. Ekonomi keluarga mereka termasuk bagus karena bapaknya itu punya usaha ternak lele di belakang rumahnya, dan mamanya itu punya usaha pakaian, dan anaknya ini cewek usianya masih SMP. Di suatu pagi seperti biasanya, anaknya ini lagi siap-siap mau pergi ke sekolah. Kebetulan di pagi itu mamanya lagi pergi ke Tanah Abang untuk beli stok pakaian untuk jualan ya kan. Lalu karena mamanya nggak ada, anak ceweknya itu kita sebut saja namanya Ina. Ina tanya ke bapaknya, "Pak, ada lihat tali rambut nggak?" Atau ikat rambut lah ya kita sebut. "Nggak tahu, coba aja lihat di kamar bapak." Ina pergilah ke kamar orang tuanya untuk cari ikat rambut itu, dan dia lihat ada ikat rambut, ya dia ambil dan dia pergi ke sekolah. Nah, ini kita ke POV teman-temannya Ina. Jadi waktu di kelas, seperti biasa, guru akan mengabsen siapa aja yang tidak hadir hari itu. Dan teman-temannya bilang Ina tidak hadir. Waktu ditanya kenapa Ina nggak hadir, semuanya kompak bilang nggak tahu. Di rumah, mama sama bapaknya Ina nunggu Ina pulang dong. Sampai sore juga belum sampai ke rumah. Lalu karena khawatir, bapaknya Ina tanya ke temannya Ina, "Kok Ina belum pulang?" Semuanya pada bilang nggak tahu, hari ini Ina nggak masuk ke sekolah. Heboh dong kedua orang tuanya, karena setahu mereka Ina berangkat ke sekolah. Geger lah tuh satu kampung. Bapak mamanya Ina nyari Ina kemana-mana, sampai penduduk lain juga bantuin loh nyariin Ina. Besokannya di kelas, guru dan teman-temannya Ina itu ngaji di kelas. Tujuannya itu biar mendoakan Ina, semoga Ina bisa cepat pulang dan sampai ke rumah dengan selamat. Terus di pertengahan mereka lagi ngaji, ada suara anak cewek nangis. Tapi setelah mereka diam, suara anak cewek nangis itu diam juga guys. Orang tua Ina masih terus mencari Ina kemana-mana, bahkan udah sampai tanya ke orang pintar. Itu adalah sebuah ide di mana mereka mencoba menelpon nomornya Ina, dan surprisingly diangkat guys. Tapi cuma ada suara tangisan aja selama ditelepon itu. Bapaknya udah coba tanya, tapi jawaban dari seberang telepon cuma tangisan aja guys. Bahkan bapaknya Ina sampai buat sayembara, siapapun yang berhasil menemui Ina, baik hidup atau mati, akan dikasih imbalan. Lalu suatu waktu bapaknya terus nelpon nomornya Ina, diangkatlah telepon itu. Dan kali ini tidak ada tangisan guys, tapi suara orang nyinden pakai bahasa Sunda. Yang dimana bapak mamanya Ina yakin Ina diculik, langsung tiba-tiba keinget sama apa? Yaps, tali rambut. Ternyata kata bapaknya Ina, tali rambut yang Ina pakai di waktu pagi itu bukanlah tali rambut biasa, melainkan jimat pesugihan bapaknya. Akhirnya mereka pergi ke dukun tempat bapaknya itu